Biru. Kreatif, religius, and fun. Sekolah unggul masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ustazah SD Aisyah Metro, yang saya hormati wali murid SD Aisyah Metro, dan yang saya banggakan anak-anak SD Aisyah Metro dari kelas 1 hingga kelas 6. Hadirin yang berbahagia, janganlah kita merasa mulia orang kaya di hadapan orang-orang miskin, dan jangan merasa mulia seorang pejabat, seorang yang berpangkat tinggi di hadapan orang-orang rakyat biasa. Dan kita jangan merasa mulia bagi seorang guru di hadapan anak-anak atau siswanya. Dan begitu pula jangan merasa mulia orang tua di hadapan anak-anaknya. Karena boleh jadi orang yang miskin ibadahnya lebih baik dibanding orang yang kaya. Orang yang rakyat biasa ibadahnya lebih baik dibanding orang-orang pejabat. Seorang murid bisa jadi lebih baik ibadahnya dengan gurunya. Pun begitu pula seorang anak bisa jadi ibadahnya lebih baik dibanding orang-orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, begitulah mulianya Islam. Tidak memandang suku, tidak memandang jabatan, tidak memandang kaya miskin. Bahkan yang dipandang itu adalah orang yang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah. Itulah orang yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kita hidup sehari-hari pun, kita tidak lupa hidup di dunia ini adalah sementara. Dan kita akan kembali kepada alam di mana nanti kita akan kembali alam akhirat. Kita faham bahwa Rasulullah ataupun Nabiullah Adam alaihi salam dulu asalnya itu adalah dari surganya Allah. Maka kita harus punya cita-cita kembali kepada surganya Allah, karena kita adalah anak cucu Adam. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini akan kami sampaikan ada 4 golongan orang-orang atau manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, di sana juga dikatakan yang pertama golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tartil Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran kunci daripada kita akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Targetkan paling tidak sekali dalam 1 bulan untuk khatam membaca Al-Quran. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, agar nanti kita salah satu jamaah kita semuanya ada keluarga di SD Aisyah Metro ini, salah satunya akan dirindukan surganya Allah, yaitu kita dengan senantiasa membaca Al-Quran, baik itu di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain
bahwa ada beberapa hal, orang, benda, ataupun yang waktu ataupun tempat yang akan mulia dikarenakan Al-Quran. Di antaranya itu adalah tempat di mana Mekah dan Madinah itu adalah dua negara yang senantiasa dicari oleh masyarakat Islam sedunia, berbondong-bondong ingin ke sana. Kenapa? Karena kemuliaan tempat itu. Dia karena diturunkannya Al-Quran itu adalah di Mekah dan di Madinah. Sehingga dua tempat itu dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari beberapa nabi, mungkin ada yang banyak sekali itu. Sehingganya nabi yang paling mulia, yang paling dikenal, bahkan paling sukses dalam membawakan dakwah Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka lah, atau Nabi Muhammad itulah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran. Dengan Al-Quran ini menjadi mukjizat Nabi Muhammad, sehingga merubah peradaban yang jahiliyah menjadi peradaban yang mulia, menjadi peradaban yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Quran membuat mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula malaikat, bahkan ratusan, mungkin ribuan malaikat yang ada di dunia ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat terkenal. Malaikat Jibril, malaikat yang sangat mulia. Malaikat Jibril, anak kecil pun bahkan TK, mulai TK sudah kenal yang namanya malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu mulia karena menyampaikan wahyu Allah, kalam Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula bulan. Bulan itu ada 12 bulan, dari Syawal sampai kepada yang lainnya. Maka bulan yang paling mulia di sisi kita itu adalah bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia? Karena di bulan Ramadan banyak barokahnya, banyak meraup pahalanya, banyak senantiasa amalan-amalan yang dinilai lebih dari yang lain di luar bulan Ramadan. Karena salah satunya di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain, orang-orang yang menghafal Al-Quran nanti di surganya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Itu karena dia mulia dengan menghafal Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, adik-adikku semuanya, murid SD Aisyah Metro, mari kita senantiasa untuk membaca Al-Quran, senantiasa membawa Al-Quran, senantiasa melafalkan Al-Quran dari mulut kita, sehingga nanti salah satu orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang selalu menjaga lisan dari perkataan-perkataan kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman era yang serba canggih ini, nampaknya sangat mudah orang akan memberikan caci maki kepada orang lain, memberikan hujatan kepada orang lain, mengolok-olok kepada orang lain. Itu sangat-sangat mudah dan sangat terjadi di mana-mana. Maka orang-orang yang seperti itu nanti tidak akan selamat, bahkan tidak dirindukan oleh surganya Allah. Yang dirindukan itu adalah yang menjaga lisan. Maka saya di kesempatan sore hari ini memberikan peringatan, memberikan ajakan kepada anak-anakku semuanya untuk senantiasa menjaga lisan. Yang terjadi di kalangan kita anak-anak itu adalah seringkali mengolok-olok, mengejek kawannya, sehingganya saling mengejek, dibalas dan sebagainya. Itu sama sekali tidak baik. Itu yang tidak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Belajar yang seperti apa? Sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan, daun yang jatuh dari pohonnya pun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pelajaran yang kita harus terima? Jangan mudah kita membalas ejekan orang lain.
Jangan mudah kita mencaci maki orang yang sudah mencaci maki kita. Lalu bagaimana? Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengejek kita, boleh jadi itu memang Allah mengutus menghadapkan kepada kita, sehingganya kita harus menjadi orang yang pemaaf, orang yang tidak balas dendam. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu memang kehendak Allah, sehingganya kita harus memaafkan. Mungkin boleh jadi orang yang datang kepada kita meminjam uang sehingga tidak dipulang-pulangkan. Jangan kita kemudian mengejek mereka, menghina mereka, kemudian melecehkan mereka di hadapan orang-orang lain. Tidak. Buatlah ini adalah suatu pelajaran. Boleh jadi Allah mengutus orang tersebut datang ke tempat kita minjam uang dan tidak dikembalikan. Itu dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Bahwa itu juga terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi di kalangan anak-anak sekarang. Jika anak-anak mengolok-olok kawannya, baik ngolok-olok kadang orang tuanya, ngolok yang lain, selalu senantiasa dibalas dengan olok-olokan. Maka yang terjadi, yang ngolok-ngolok maupun yang diolok-olok itu, semuanya itu adalah tempatnya di neraka. Karena mereka itu ditumpangi oleh syaitan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, agar kita semua ini dirindukan surganya Allah, maka kita menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah yaitu wa mutminal ji'an, yaitu orang-orang yang beri makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak ada makan saat itu. Ini adalah orang-orang yang senantiasa dirindukan surganya Allah. Mungkin bisa jadi di saat yang Ramadan ini kita berikan kesempatan, kalau orang Ramadan itu adalah puasa maka lapar, maka berilah makan, berilah buka. Maka insya Allah wali murid semuanya senantiasa akan memberikan buka takjil di masjid-masjid, di musola-musola. Karena apa? Orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Tidak susah payah kita melakukan puasa dengan susah payah, menahan dahaga, menahan haus, menahan perkataan yang tidak lain. Cukup kita berikan makan dengan ikhlas, akan mendapatkan pahala ketika kita juga melakukan puasa. Insya Allah kita yang puasa ini atau memberikan makan kepada orang yang fakir, miskin, orang yang kelaparan, akan salah satu yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarga besar SD Aisyah Nitro yang berbahagia. Lalu yang keempat, siapa yang dirindukan surganya Allah, yaitu wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur hari ini, bulan ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Maka mari kita sama-sama memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini untuk berpuasa sebaik-baiknya. Kita iktikadkan, kita niatkan di bulan Ramadan ini tidak akan bolong sedikit pun. Di bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan merindukan surganya. Surganya akan merindukan orang kita yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Allah akan memberikan pintu khusus bagi orang-orang yang senantiasa puasa di bulan Ramadan, atau yang senantiasa menegakkan puasa untuk memasukkan surga, yaitu melalui pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan, yaitu pintunya orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian kultum yang akan kami sampaikan pada hari ini. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan,